Oke, teman-teman tim review. Kali ini kita akan review lagi mobil city car yang Suzuki sebut urban city car dari Suzuki. Dan ini adalah kelas yang sama Brio RS, Nissan March, Mitsubishi Mirage. Nah, itu kelas-kelasnya. Nah, cuman untuk Ignis sendiri ini punya banyak kelebihan di antara teman-temannya itu. Apa aja kelebihannya? Yuk kita simak satu-satu. Dari segi dimensi, Ignis tipe GX memiliki panjang 3700 mm, lebar 1690 mm, serta tinggi 1595 mm. Pada Ignis terbaru terdapat layar MID Multi Information Display yang dapat menampilkan informasi mengenai mobil ini secara lengkap. Menariknya, meski layar LCD-nya belum full pixel, informasi yang diberikan cukup lengkap. Mulai dari informasi mengenai konsumsi BBM secara real time, konsumsi BBM rata-rata, suhu luar mobil, jam, sisa jarak tempuh berdasarkan sisa BBM di tangki, odometer, posisi gear, serta trip meter A dan B. Di sisi lain, tombol start, stop, serta kunci keyless yang disematkan pada Suzuki Ignis terbaru sama persis dengan XL7. Dengan adanya kedua fitur tersebut, kunci Ignis terbaru hanya perlu dikantongi. Untuk membuka dan mengunci pintu mobilnya, pengguna cukup menekan tombol di gagang pintu tersebut. Jika ingin menyalakan mesin mobil ini, pengguna hanya perlu menginjak pedal rem, lalu menekan tombol start stop. Oke, untuk tampilan keseluruhan sebenarnya mobil ini gimana ya? Jadi selera sebenarnya. Tapi kalau saya sendiri suka dengan tampilan dari Ignis ini, dari bentuknya, dari proporsinya, terus ukurannya juga pas. Karena dia juga termasuk city car dan dia cenderung lebih ke SUV. Nah, ini adalah Ignis, kebetulan Ignis GX manual. Ini udah facelift di tahun 2021 akhir. Ignis melakukan perubahan. Nah, perubahannya salah satunya grillnya yang lebih gahar. Sebelumnya kan dia masih grill berwarna hitam, lurus nyambung dari lampu ke lampu. Nah, kali ini punya ciri khas yang mana dia merupakan SUV. City car SUV, mungkin itu sebutannya. Nah, untuk bagian depan, ini memang lampunya salah satu yang paling canggih di kelasnya, teman-teman. Lampunya dia sudah proyektor LED, kemudian di sini ada DRL-nya, jadi memang benar-benar terkesan mewah, walaupun mobilnya sebenarnya murah, tapi cukup mewah lah. Kemudian untuk fog lamp-nya, dia juga udah ada fog lamp. Fog lamp-nya masih halogen atau bohlam ya, masih pakai bohlam biasa. Lalu untuk perubahan dibandingkan sebelumnya, dia sekarang ini bumpernya berubah total ya dari yang sebelumnya. Ini udah lebih ganteng lagi lah, jadi lebih gagah. SUV-nya lebih muncul ya bro ya. Kita ke bagian sebelah samping. Di sampingnya ini juga cukup ada perubahan sedikit, kayak over fendernya dia sekarang lebih muncul, ada over fendernya. Kalau teman-temannya yang lain di segmennya belum ada, karena ini urban SUV makanya dia lebih memunculkan over fendernya ini. Lalu ciri khas dari SUV juga nih yang ada di XL7 juga ada, apa ini namanya? Variasi lah ya, variasi, jadi lebih keker lagi kelihatannya. Kemudian untuk bannya sendiri dia sudah dilengkapi dengan ring 15 dibalut dengan Bridgestone Ecopia 175/65. Ukuran bannya 15 inci. Di bagian depan sudah cakram, namun untuk di bagian belakang sendiri masih tromol kayaknya. Nah, masih tromol, bener banget. Nah, untuk yang saya suka pada Ignis ini, dia ground clearance-nya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Walaupun ini mobil habitatnya di perkotaan, tapi Suzuki memberikan mobil ini biar bisa main di mana aja. Nah, seperti itu. Jadi ground clearance-nya tinggi, jadi habitatnya dimanapun bisa sebenarnya. Apalagi yang ini yang manual, biasanya orang luar kota atau tempat teman-teman yang mana jalanannya masih bergelombang lah, ini cocok sebenarnya. Oke, nah untuk masih di bagian sebelahnya, ini ada apa namanya ini, logo Adidas. Bukan ya, ini variasi untuk
apa ya namanya berkesan SUV-nya biar lebih dapat gitu. Untuk tampilan bagian belakang ini selera-selera sih sebenarnya. Namun untuk saya sendiri suka dengan tampilan dari Ignis ini. Awalnya kita juga, saya pribadi ngelihat ini kayak gimana gitu kan, rada buntung gitu, tapi lama-kelamaan jadi cinta. Itu mungkin yang cinta sejati seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak dipaksakan di pandangan pertama. Ya jujur, saya suka dengan tampilan Ignis ini, terutama di bagian belakangnya. Walaupun dia city car, yang mana notabene city car itu cenderung rendah, mirip-mirip sedan. Kalau ini city car lebih ke SUV. Nah, itu bedanya mungkin. Teringat ini ya, kotak ya? Betul, teringat ke Karimun kotak zaman dulu yang dimensinya lebar gitu kan. Kalau sekarang kan yang Karimun terakhir muncul itu kan udah namanya muncung ya sebutannya. Nah, kalau ini masih cocok lah. Lalu fender belakangnya juga dia berbeda dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu hitam panjang ya kan, dari reflektor sini ke sini memanjang hitam. Kalau ini dia sudah berbalut dengan krom, jadi lebih pantas dilihatnya, lebih enak lah dilihatnya. Lalu apalagi nih, di bagian belakang ada sensor parkir 4 buah yang sewarna dengan bodi. Kemudian dia ada rear defoggernya yang harganya lebih mahal daripada ini, justru malah ada yang belum ada rear defoggernya. Kalau ini udah ada loh. Dan ini adalah Ignis tipe yang masuk ke Indonesia GX. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi GL yang masuk ke Indonesia, hanya GX aja, manual dan matic. Harganya 200 jutaan. Nanti kita cantumkan harganya. Oke, untuk lampunya sendiri, untuk bagian belakang dia masih halogen, untuk stop lampnya, untuk lampu mundurnya masih halogen. Di sini reflektor biasa ini teman-teman ya. Oke. Kemudian ini dia, betul. Bukan SUV kalau tidak ada roof railnya. Nah, SUV sesungguhnya ketika roof railnya itu bisa dipakai. dan ini salah satu roof rail yang bukan cuma pajangan, jadi kokoh teman-teman. Ini besi loh ya. Jadi teman-teman pakai bawa barang apapun kayaknya kuat. Build quality-nya cukup bagus dibandingkan teman-temannya yang lain. Itu yang salah satu kelebihan Suzuki juga. Dia sudah terdapat antena juga. Oke, ini Suzuki Ignis ini juga pilihan warnanya cukup banyak. Selain warna orange ini ada warna silver yang sering kita lihat, biru. Pokoknya warna-warna mobil kecil dan pas gitu. Pas warna-warna yang ada di Suzuki Ignis ini. Oke, mungkin untuk eksterior teman-teman bisa lihat sendiri. Ini selera lah ya. Kalau untuk eksterior itu sangat selera banget. Nah, istimewanya di mobil ini dan keunggulan dibandingkan yang lainnya, fitur yang terdapat pada mobil ini, dia sudah menggunakan keyless, matic maupun manual, sudah dilengkapi dengan keyless entry. Jadi bukan hanya di bagian driver, di bagian penumpang juga ada. Tinggal pencet, teman-teman bisa masuk. Suzuki Ignis terbaru masih mengandalkan mesin yang sama dengan model sebelumnya, yaitu mesin berkode K12M berkapasitas 1200 cc 4 silinder. Mesin tersebut dapat mengeluarkan tenaga sebesar 85 HP pada putaran mesin 6000 rpm dan torsi maksimal 113 Nm pada putaran 4200 rpm. Tenaga mesin ini nantinya disalurkan ke dua pilihan transmisi, yaitu transmisi manual 5 percepatan dan AGS Auto Gear Shift. Sebagai informasi, transmisi AGS pada mobil ini sebenarnya adalah transmisi manual 5 percepatan yang disematkan kopling otomatis. Ini berbeda dengan transmisi otomatis konvensional yang masih mengandalkan torsi converter. Transmisi AGS tersebut menggunakan mekanisme transmisi manual dengan deckrope dan kampas koplingnya, serta modul aktuator elektris. Di sisi lain, Ignis terbaru sudah menggunakan dua suspensi yang handal dan mumpuni untuk dibawa berkendara dengan nyaman di setiap medan jalan. Pada bagian depan disematkan suspensi McPherson strut with coil spring serta torsion beam with coil spring di bagian belakang. Untuk interiornya sendiri,
keren sih. Jadi keren itu kadang tidak bisa diungkapkan dengan kita menjelaskan satu persatu. Penataan yang cocok dan sesuai dengan tempatnya itu juga hal yang keren dan enak dipandang. Nah, salah satu yang masuk hal tersebut di mobil ini bukan warnanya bukan hanya hitam doang, tapi ada kombinasi dua warna ya, dual tone. Ada warna cream atau silver dan hitam. Jadi karena mobilnya juga kecil, biar lebih terlihat lega, itu dia sih tujuan utamanya mungkin. Kemudian untuk fiturnya sendiri, Ignis ini merupakan salah satu city car yang fiturnya paling komplit di kelasnya, teman-teman. Di bagian kita satu persatu ya. Sekarang di bagian di door trim dulu nih. Di door trim sendiri sudah ada pengaturan electric mirror. Jadi kacanya sudah bisa diatur full elektrik dari dalam. Bisa retract, lalu bisa diatur kanan kiri, sangat bermanfaat banget. Kemudian auto di bagian driver, untuk power window-nya bisa central lock dari sini. Lalu untuk sebagian sebelah sini, untuk trip info, kemudian untuk matikan sensor parkir, manual leveling, lampu di depan itu bisa leveling dari dalam. 5 itu kalau nggak salah dia semakin ke bawah, nunduk. Kalau 1 itu lebih semakin apa namanya, dengak, semakin ke atas lah. Oke, untuk di bagian speedometer ini juga cukup menarik sih, walaupun gelap. Nanti mungkin untuk next video kita bisa bawa test drive mobil ini, kita rasakan sensasinya. Untuk sementara seperti inilah. Ada 2 buah jarum untuk RPM dan speedometer. Lalu di bagian kanan itu MID, Multi Information Display, dan ini berbeda dari SL7, R3 dan Baleno. Kalau biasanya kan kalau Suzuki bikin, kalau brand lain, merek lain bikin produk itu kadang ada tuh yang menyamakan sama gitu kan. Contohnya Honda di tahun-tahun lalu, di tahun-tahun lama. Kalau sekarang sih udah beda-beda ya. Brio, Mobilio, BRV itu mirip. Sampai ke Brio-nya loh. Ini berbeda banget dengan kakak-kakaknya yang tadi. Oke, untuk di bagian setir, walaupun belum dibalut kulit, cuman ini bahannya bagus, enak digenggam, dan ada ininya nih, apa namanya, untuk genggamannya. Jadi lebih enak digenggam. Di setir sebelah kiri dia sudah ada info untuk mengatur multimedianya, mode, lalu ada pengaturan apa ini namanya, telepon ya, ngangkat telepon, nutup telepon pakai Bluetooth. Ini persis sih sama yang ada di R3 dan SL7, namun bentuknya berbeda banget. Cuman untuk fungsinya mirip sama yang ada di R3 dan SL7. Selanjutnya dia sudah intermittent ya ininya, wipernya. Lalu di belakang, wiper belakang bisa kita aktifkan dari sini juga. Jadi komplit banget sih ini, walaupun dia city car yang harganya di bawah MPV, cuman fitur yang didapat cukup komplit dibandingkan yang lain, bahkan dibandingkan Brio RS sendiri mungkin. Di bagian AC sudah digital, walaupun belum dual zone karena mobilnya juga kecil ya, jadi single zone. Semburan arah angin cuma dari depan, dia bisa atur arah semburan ke apa namanya, defogger depan, ke defogger belakang, dari kaki atas, dan banyak lainnya bisa diatur dari sini. Lalu bisa auto climate control juga. Ini sebenarnya cukup komplit banget untuk sebuah city car yang harganya tidak mahal. Ini mobil sudah keyless, jadi pastinya sudah dilengkapi dengan engine start stop. Untuk aktifkan mesin di mode manual ini bebarengan ya antara kopling dan rem. Jadi tinggal injek kopling dan remnya, bisa kita tekan engine start stopnya, nyala otomatis. Bagian kursinya persis sama yang ada di SL7 sepertinya. Ini tebal juga,
Kemudian ada menggenggam tubuh dengan baik. Jadi samping-sampingnya nih ada apa namanya, senderannya lah ya, sebutannya gitu aja, karena saya tidak tahu istilahnya apa. Motifnya cukup modern, urban SUV kudu modern, wajib. Di door trim juga dia sudah warnanya udah dual tone, dua warna, krim dan hitam. Oke, tidak afdol rasanya kalau kita cuman duduk di bagian depan, karena kembali lagi, ciri khas dari orang Indonesia sendiri, walaupun mobil kecil, harus muat sebanyak-banyaknya. Nah, kita buktikan. Ini kita muat banyak enggak nih? Oke, untuk di bagian belakang sendiri, wah ini sih memang mungkin bisa dibilang salah satu city car paling lega di kelasnya. Lihat aja, dengan postur tubuh saya yang kurang lebih 170 cm lah, 170 cm lah kita sebut aja. Ini atas masih sangat lega, legroom juga masih jauh jaraknya. Ini 10 jari loh, dengan posisi mengemudi saya yang tadi. Kemudian joknya empuk, ini juga recliningnya juga udah pas banget, walaupun tidak ada pengaturan di sini untuk adjustment lagi, jadi udah pas gini, paten. Cuman udah cocok lah, udah enak banget ini. Pastinya mobil ini juga ada apa nih, seat belt ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Ignis mempunyai fitur keamanan aktif dan pasif. Fitur keamanan aktif di New Ignis antara lain anti-lock braking system atau ABS, electronic brake force, distribution EBD, dan brake assist. Fitur keamanan aktif ini dapat mencegah potensi terjadinya kecelakaan. Sementara untuk fitur keamanan pasif, Suzuki New Ignis sudah dilengkapi sabuk keamanan dengan pretensioner, dual SRS airbag, side impact beam, dan Isofix untuk pengait kursi anak-anak. Fitur keamanan pasif ini berfungsi untuk mencegah cedera serius bila terjadi kecelakaan. Satu lagi, New Ignis juga dilengkapi teknologi immobilizer. Dengan sistem ini, mesin mobil tidak akan hidup bila tidak menggunakan kunci asli yang sudah terprogram komputer. Sama seperti mobil keluaran Suzuki lainnya, New Ignis juga dibangun dengan struktur sasis menggunakan platform Heartec. Struktur sasis berbeda dengan sasis pada umumnya. Biasanya, sasis mobil dibagi 6 bagian dengan strength steel di bagian depan saja. Sementara, platform Heartec andalan Suzuki hanya dibagi 3 bagian, yakni tengah, kanan, dan kiri. Tiap bagian tersebut menggunakan bahan high strength steel yang dapat meminimalisasi efek kecelakaan. Bila terjadi kecelakaan, energi akibat benturan tersebar secara merata ke seluruh bagian. Satu lagi, ini menyangkut tentang dimensi atau apa namanya, kelegaan dari mobil ini. Kita coba lihat bagasinya. Nah, untuk bagasinya sendiri, wah ini sih memang lega ya. Lihat, kayaknya satu orang masih muat buat tiduran di sini. Waduh, lega ya bro, lega lah ini. Mungkin salah satu yang paling lega di kelasnya juga. Oke, untuk mobil mungil yang gagah dan tangguh ini, jadi kalau teman-teman masih belum kecapean nih beli SUV yang harganya sekarang sudah lumayan, nah ini salah satu alternatifnya. Dan satu lagi, ini salah satu alternatif mobil yang bisa dimiliki untuk masa sekarang, karena dia irit banget. Suzuki mengklaim di dalam kota loh ya, dalam kota, yang tahu sendiri di Jakarta dalam kotanya seperti apa. Suzuki mengklaim mobil ini 1 liter itu bisa sampai 17 km. Jadi 1:17 rata-rata. Bayangkan jika di luar kota atau teman-teman ke luar kota juga, ini bisa lebih dari itu. Mungkin bisa 1:20 atau bisa lebih. Mesinnya cukup irit, 1200 cc. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk ulasan singkat kita kali ini. Ini hanya gambaran kecil ya untuk teman-teman, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka untuk video kali ini, silahkan like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman pengen punya unit ini, bisa silahkan hubungi langsung. Ada nomornya di deskripsi, dengan diskon akhir tahun dan awal tahun biasanya luar biasa diskonnya. Itu aja, like, share, dan subscribe.